using Powtoon. Created using Powtoon.
Selamat datang kembali Pak Ardian dan Bapak Ibu semua, semoga lebih fresh. Silakan monggo Pak Ardian dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Zita. Bapak Ibu, selamat kembali di sesi setelah istirahat. Tadi lumayan, di sesi yang bagian pertama tadi lumayan panjang ya, lumayan banyak. Sudah banyak resources yang sudah kita bahas, termasuk di dalamnya ada handbook, kemudian Wikipedia as a springboard, jadi Wikipedia yang digunakan sebagai springboard, meskipun tidak boleh dikutip, tapi kita boleh menggunakan itu sebagai bahan bacaan gitu ya, bahan rujukan untuk mendapatkan pemahaman tentang konsep. Kemudian ada Microsoft Academic, ada Simago yang bisa kita gunakan untuk mencari jurnal-jurnal yang tidak berbayar, untuk mendapatkan artikel yang tidak berbayar, juga sekaligus untuk mencari jurnal-jurnal tujuan gitu. Ada menggunakan Google dengan specific cheat, kode site journal.com. Nanti Bapak Ibu bisa mengulang kembali rekaman dari workshop ini. Kemudian Google Scholar, ada Directory of Open Access Journal gitu ya, Directory jurnal yang open access. Kemudian Omics Online, dan yang kita sukai bersama yaitu Open Access Thesis and Dissertations gitu. Itu sangat kaya sekali dan sangat berharga sekali. Nah, memulai bagian yang kedua ini, Bapak Ibu, saya akan menunjukkan suatu aplikasi yang Bapak Ibu bisa install di HP-nya masing-masing. Ini tidak bisa saya demonstrasikan ya, karena ini adalah semacam media sosialnya peneliti sih sebenarnya. Jadi you've got update articles on your hand. Biasanya kan kalau kita ingin mendapatkan informasi terbaru terkait dengan publikasi di area kita, kita harus buka laptop Bapak Ibu ya. Apa sih yang terbaru di area kita misalnya, dan kita harus buka laptop mencari gitu. Nah, ini adalah aplikasi yang sangat handy sebenarnya, bisa kita install di Android, di handphone kita, di Apple atau HP Android itu. Kemudian kita bisa memilih, saya akan tunjukkan fiturnya. Kita bisa membuat akun, kemudian memilih jurnal-jurnal apa saja yang ingin kita dapatkan update-nya. Jadi kalau ada artikel terbaru dari jurnal tersebut, maka kita akan langsung dikirimi notifikasi, ini loh ada artikel yang terkait dengan topik kita. Nah, ketika nanti Bapak Ibu menginstal, Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan kata kunci gitu ya. Areanya apa sih? Misalkan tadi Bu Sita menyebutkan English for Young Learners, maka itu bisa dimasukkan di awal ketika registrasi, English for Young Learners. Dan itu bisa diubah juga nantinya. Kita bisa menambah kata kunci. Nah, setiap kali ada artikel baru terkait dengan kata kunci tersebut, maka kita akan bisa mendapatkan notifikasi. Oke. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi jurnalnya ini sangat banyak sekali. Oke. Yang lebih penting sebenarnya ini bagian ini stay connected. Jadi kita akan selalu mendapatkan update setiap hari, daripada membuka akunnya Mak Lambetura. Saya lebih suka membuka ini Bapak Ibu untuk melihat, oke, ini menarik sekali ya, karena tampilannya sangat menarik. Sebentar, saya akan tunjukkan bagaimana tampilannya ketika muncul di HP ya. Di HP, oke. Kira-kira, wait a second, saya tutup. Ini seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Jadi di HP seperti ini. Ini kemudian let me show you another one, tampilan lainnya. Tapi nanti dicoba saja Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa set, let me stop this. Halamannya ini, kemudian fiturnya itu ada journals-nya, kita bisa memilih jurnalnya, kemudian kita juga bisa editing kata kuncinya di sini. Jadi edit kata kuncinya, nanti kata kuncinya kita tambahkan. And you can create feed too. Jadi kita bisa juga membuat feed dari jurnal-jurnal tertentu. Please try it. Ini aplikasi sangat sederhana kok. Nanti Bapak Ibu bisa otak-atik ini untuk melihat how this works. Bagaimana aplikasi ini bekerja untuk memberikan kita informasi terbaru terkait dengan bidang kita masing-masing. Nah, itu alasan juga kenapa kita tadi di bagian awal harus menentukan 3 area saja dari bidang kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita tidak fokus dengan stream bidang ekspertis kita gitu ya, area keahlian kita, maka aplikasi ini pun akan sulit untuk membantu kita menemukan, cakupannya akan terlalu besar. Oke, kita akan lompat ke sana kemari in terms of topics. Dalam kaitannya dengan topik penelitian, kita akan tidak konsisten, lompat ke sana kemari, peta penelitian kita juga akan berantakan gitu ya. Tapi kalau kita memilih 3 area saja, kemudian menetapkan itu sebagai area ini adalah area yang akan menjadi bidang saya untuk penelitian sampai dengan
karir saya dalam karir saya sebagai dosen misalnya, maka kita bisa in practical way dalam hal yang lebih praktis gitu ya, memasukkan itu sebagai area di aplikasi ini misalnya, sehingga kita akan selalu mendapatkan update terkait dengan bidang kita masing-masing. And I use this. Saya juga menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu. So please install this. Oke. Oh ya, apakah link aplikasi ini wait a second. Oh, notifikasi beberapa topik riset. Iya, ya bisa. Di sini juga nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk ini ya, untuk set aplikasi ini. Tapi sayangnya saya tidak bisa mendemonstrasikan di sini Bapak Ibu ya, karena ini aplikasi di handphone. Oke. Nah, sekarang saya akan menunjukkan yang lain. Wait a second, yang lebih asik. Mohon maaf kalau saya menjelaskannya agak terputus-putus Bapak Ibu ya, loncat ke sana kemari karena saya agak bingung dengan kurang terbiasa untuk lompat ke aplikasi satu ke aplikasi yang lainnya dengan menggunakan Zoom ini agak menyulitkan. Tapi saya coba untuk menjelaskan ini sejelas mungkin, sesederhana mungkin supaya mudah untuk dipahami oleh Bapak Ibu semua. Nah, bagaimana begini? Saya udah terlanjur menulis artikel nih. Kemudian saya kan harus menggunakan aplikasi yang tadi saya bisa mencari ya. Tapi ada nggak sih alat atau aplikasi yang cerdas gitu ya, yang bisa membantu saya untuk mencari artikel dari apa yang sudah saya tulis gitu. Nah, kita bisa menggunakan ini Bapak Ibu, namanya JSTOR Labs Text Analyzer. Jadi kalau misalnya saat ini Bapak Ibu sudah mempunyai artikel gitu ya, sudah punya draft manuskrip, kemudian ingin mengupdate referensinya, ingin mendapatkan referensi terbaru, Bapak Ibu bisa menggunakan text analyzer ini. Caranya adalah mudah sekali, silakan nanti saya akan share ini alamatnya. Ini, wait a second, oke. JSTOR Analyze alamatnya. Yang kita lakukan adalah kita tinggal mengambil file dari laptop kita, kemudian memasukkan ini ke dalam ini ya. Saya akan select. Jadi website ini cerdas, gitu ya, langsung akan melakukan analisis dari teks kita, kemudian menyajikan rekomendasi artikel-artikel yang terkait dengan teks yang kita kirim tersebut. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, alright, so, nah hasilnya ini. Jadi saya sudah memasukkan satu artikel saya, jadi artikel sampel Bu ya, tentang sebentar saya akan tunjukkan artikelnya mungkin supaya Bapak Ibu juga bisa melihat. Wait a second. Jadi artikel yang saya upload adalah ini, financial statement fraud in Indonesia. Jadi kira-kira seperti ini tentang kejahatan finansial gitu ya. Saya tutup. Kemudian saya kembali ke halaman JSTOR. Saya mendapatkan ini. Jadi ada research methods, terms-nya, ada financial audits, and so on. Saya diberikan rekomendasi, ada chapter yang free di sini, yang bisa saya gunakan 2009 dan 2009. Oke, mungkin, kok terlalu lama ya. Weekend, kita bisa bagian atas begini, Bapak Ibu, memilih mana yang menjadi prioritas kita. Misalnya, ini loh ada, saya ingin mencari artikel-artikel yang lebih banyak membahas tentang financial audit. Saya akan menaikkan ini. Oke. Dan kita juga bisa menambahkan kata sendiri. Misalnya, saya mencari dalam konteks Indonesia, sehingga saya tambahkan Indonesia. Oke, klik Indonesia. Menjadi prioritas saya, dan ini akan update. Dia akan mencari artikel-artikel yang terkait dengan Indonesia. Gitu ya. So, here, di sini kemudian saya bisa mendapatkan ini artikel-artikelnya. Untuk memilih tahunnya, you can this one. Jadi Bapak Ibu tinggal klik bagian ini, content I can access from this one, dari 2015 misalnya. And then I update this. Klik, saya tutup lagi, maka dia akan update. Come on. Loh, kok masih belum balik? Oh, salah. Sorry, ya, harusnya 2015. Ya, sudah update Bapak Ibu. Oke, jadi saya akan mendapatkan ini. 2015, oke. Diberikan free chapter. Oke. Wait a second, saya tunjukkan hal yang lain ya.
Saya juga bisa memilih, kalau di sini kan masih campur ya, ada chapter, ada yang lain-lain. Gitu. Kemudian saya akan, ini deh saya mau artikel saja. So, articles ya. Oh, wait a second. Ya, saya mencoba mencari artikel. Oke, only artikel. Oh, tidak ada. Oke, mungkin kurang panjang ya, tapi coba. Ya, tidak bisa artikel. Oke, saya mau all content deh. Oke, all content. Oke, all content baru bisa artikel. Jadi bisa memilih content I can access, yang artinya itu free access saja, atau all content, semua konten. Baru di sini kita bisa mendapatkan artikel-artikel yang terbaru di misalnya creating values to corporate value yang mungkin terkait. Nah, if you want to be more specific, kalau Bapak Ibu ingin pencariannya lebih spesifik, kita bisa ini ya tadi ya menambahkan kata kuncinya di sini, atau juga menghilangkan, menghapus misalnya, oh saya nggak mau saya tidak mau menggunakan kata kunci financial service industries misalkan. Ini bisa kita hapus, kita hilangkan. Kemudian kita bisa juga klik topics-nya di sini. Jadi misalnya saya, kok saya di ini ya financial, oke, this one fiduciary responsibility. Saya klik ini maka dia akan langsung update untuk memberikan kita artikel-artikel yang relevan. So on the left side, jadi di bagian kiri dari text analyzer ini adalah apa ya, fitur dari search engine-nya. Jadi fitur dari mesin pencarinya yang kemudian bisa kita set sesuai dengan pencarian kita. Try that, Bapak Ibu. Ini lebih canggih daripada Google Scholar, tidak sekomprehensif Microsoft Academic gitu ya. Microsoft Academic kan besar sekali datanya, Bapak Ibu. Tapi ini membantu untuk melakukan analisis teks kita. Jadi naskah kita masukkan ke dalam aplikasi online ini, dia akan membaca manuskrip kita, kemudian melakukan analisis dan mengidentifikasi artikel-artikel, referensi-referensi yang terkait dengan bidang kita masing-masing. Dan kemudian dari hasil analisis itu akan menghasilkan identified terms. Jadi identified terms ini adalah istilah-istilah penting yang diidentifikasi dari artikelnya Bapak Ibu. Jadi ini muncul dari artikel yang tadi saya masukkan gitu ya. Dan kemudian klik to add to prioritize terms. Jadi ini kita juga bisa ngeklik ini untuk memasukkan ke dalam prioritize terms. Kan kita di dalam artikel menggunakan banyak istilah pasti ya. Dan kita kemudian boleh memilih yang mana sih ya kira-kira yang menjadi yang utama dalam kriteria utama dalam pencarian kita terkait dengan referensi. Okay. You can try that with your articles. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba ini dengan artikelnya masing-masing gitu ya. Artikelnya yang lama dimasukkan aja tag gitu ya. And you upload this, and then Bapak Ibu kemudian akan mendapatkan list of prioritized terms. Bapak Ibu akan mendapatkan list ini. Okay. Ada organisasinya dan lain-lain. Ini memang organisasinya disebutkan di dalam manuskrip ini dan ini muncul diidentifikasi di sini. Kemudian ada prioritize terms yang nanti bisa ditambah dari kata kunci yang diidentifikasi atau bahkan mungkin menambahkan add your own term, ditambahkan sendiri Bapak Ibu ingin kalau memasukkan. Misalnya saya iseng memasukkan English for Young Learners ini. Kita coba ya. Padahal nggak berkaitan ya, saya coba aja gitu. Mungkin dia akan bingung. Asing tulis, Pak. Iya, iya tidak akan muncul ya. Karena tidak berkaitan. Tapi kita hilangkan coba. Oke. Jadi ini masih beta tapi sudah lumayan baik Bapak Ibu, sudah lumayan baik. Mudah-mudahan akan update berikutnya akan menjadi lebih komprehensif, lebih baik sehingga bisa menyajikan hasil yang lebih relevan dengan proses pencarian kita. Oke. Mas Adrian bisa nanya. Oke, boleh Ibu. Iya, ini kalau ketika kita akan mengupload draft kita ke situ, kemudian muncul hasil analisisnya gitu ya. Nah, apakah setelah selesai draft kita itu harus kita hapus? Khawatirnya gini, ketika nanti kita setelah file itu jadi kita publish, kemudian ini terkait plagiarism check ya. Iya, apakah plagiarism check itu nanti akan sampai ke sana gitu. Jadi khawatir bisa menerobos ke situ kan kalau makanya apakah file itu harus kita hapus kalau sudah selesai kita keluar hasilnya ini ataukah dibiarkan saja gitu.
Oke, baik. Makasih. Ini tidak menyimpan datanya, Bu. Ada terms and conditions dari gestor bahwa dia tidak akan disclosing information that we upload. Jadi ada pernyataan bahwa gestor tidak akan membuka, tidak akan berbagi, gitu ya, tidak akan mengekspos data yang kita upload di gestor ini, gitu. Ya, aman. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya, kok saya nggak yakin ya, gitu, yang boleh di-upload ringkasannya saja, gitu. Bapak Ibu boleh mengupload abstraknya saja. Jadi abstrak kan relatif tidak beresiko ya. Oke, jadi buat satu dokumen isinya abstrak dan judulnya, jadi judul dan abstrak saja, kemudian upload, maka sebenarnya text analyzer akan lebih cepat karena teksnya lebih singkat ya, lebih pendek, dan mungkin lebih mudah untuk menemukan artikel-artikel atau referensi-referensi yang terkait dengan beban Bapak Ibu. Begitu Bu ya. Jadi it's safe, ini aman, tapi kalau kita merasa oh kok gimana ya, saya takutnya nanti ketika menggunakan Turnitin untuk similarity check, nanti teridentifikasi dong di database online. Maka kita bisa upload bagian abstrak saja, supaya ya, if you want to be safe, for example. Kalau kita merasa ingin, oke, aman-aman aja deh, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi research app ini buat di HP, kemudian gestor ini buat di online, gitu ya, text analyzer. Ini saya gunakan untuk editing, Bapak Ibu. Jadi kan banyak teman-teman itu mengirimkan naskahnya ke kami, kemudian minta untuk, Pak, ini bisa nggak di-update referensinya, gitu ya. Yang saya lakukan biasanya saya akan ambil abstraknya saja, kemudian saya masukkan ke dalam text analyzer, kemudian saya akan, dari text analyzer itu saya bisa mengidentifikasi referensi-referensi mana yang bisa saya gunakan untuk updating referensinya, gitu, sebagai tambahan dari artikel-artikel yang perlu diperbarui. Kan banyak sekali penelitian-penelitian Bapak Ibu yang sudah dilakukan kira-kira 3 tahun yang lalu, yang sebenarnya kemudian membutuhkan referensi yang terbaru untuk ditambahkan di dalam artikelnya. Ini bermanfaat sekali untuk itu. Oke. Ada satu hal lagi yang menarik sebenarnya Bapak Ibu, tapi belum canggih, belum jadi ini. Argumen teks. Jadi ini peneliti yang iseng ya, dia berusaha untuk mengumpulkan argumen-argumen yang ada di dalam artikel ilmiah, Bapak Ibu. Keren ya. Jadi argumennya dikumpulkan, kemudian search for arguments. Misalkan kita ingin mencari argumen-argumen yang terkait dengan misalnya, tadi ya, English for Young Learners. Maka kita bisa mendapatkan list of argumen. Argumennya apa saja sih? Dan kemudian datanya kira-kira yang bisa kita gunakan apa saja. Sayangnya, beberapa kali saya sudah mencoba untuk menggunakan argumen search ini, hasilnya kurang memuaskan. Ya, misalnya begini. Jadi, saya mendapatkan dari kata kunci English for Young Learners, saya mendapatkan argumen using media as a means of teaching English to young learners help teachers create classroom situations to be more alive. Oke, ada ini. Oke, kemudian ada in producing communication, ada con-nya. Jadi dia bisa menunjukkan argumen yang pro dan kontranya. Oke. Considering that children have short attention spans, it is quite useful to make lessons become interesting, lively, and fun. Jadi menyajikan argumen-argumen yang terkait dengan kata kunci gitu tadi. Mesin pencari argumen. Canggih ya Bapak Ibu ya. Canggih apa kurang kerjaan ini mungkin. Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan kedepannya menjadi semakin canggih, menjadi semakin scientific gitu ya, sehingga hasilnya itu lebih reliable. Kemudian ada rujukan akademisnya, sehingga karena sebenarnya tulisan akademik itu kan menyajikan argumen gitu ya. Presentasi akademik menyajikan argumen, sehingga mapping argumen itu sebenarnya sangat bermanfaat sekali, dan ini kalau berhasil dan kemudian kita bisa mendapatkan map of argumen, bisa mendapatkan argumen dengan mudah, itu akan sangat memudahkan sekali buat kita. Jadi ada pro and con, ada listnya di sini Bapak Ibu, kemudian ada dokumennya. Jadi dokumen yang bisa kita akses gitu ya. So interesting. Nanti Bapak Ibu boleh main-main dengan ini, dicoba saja. But I'm not going to discuss this in more in depth. Tidak akan kita bahas secara mendalam karena belum reliable ini. Oke, akan saya kirimkan ke chatnya ini linknya. Oke. Nah. Beberapa aplikasi lain yang
Word web. Ini sudah pernah kita bahas di workshop yang pertama, Bapak Ibu ya, di seri yang pertama, aplikasi dictionary yang bisa kita gunakan untuk membaca dan menulis. Gitu. Jadi ada Word Web Pro, Word Web saja sebenarnya sudah bisa digunakan sih, dan ini nanti Bapak Ibu bisa menginstal langsung saja. I'm not going to explain this any further. Tidak akan kita bahas secara mendalam, tapi informasinya saja yang kita sampaikan. Ini kamusnya, dan ini menyenangkan karena bisa dioperasikan di lintas platform. Artinya membuka apapun ini bisa dioperasikan. Kita membuka Microsoft Word misalnya, ini bisa digunakan. Kita menggunakan PDF, ini bisa digunakan. Kita bahkan menggunakan ini pun bisa digunakan. Sebentar saya tunjukkan. Dengan cara misalnya saya tinggal meletakkan kursor di sini, kemudian kontrol dan klik kanan, maka ini akan muncul. Sebentar, kalau belum muncul saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu. Kira-kira, nah munculnya seperti ini. Nih ya, kelihatan Bapak Ibu ya, tampak ya. Jadi ketika saya letakkan kursor saya di kata, satu kata misalkan program di situ, saya kemudian kontrol dan klik kanan, maka akan langsung muncul ini tampilannya. Jadi ada nearest, ada sinonimnya, ada parts-nya, ada type, dan saya bisa menggunakan Word Web, ada Oxford, ada Ken Oxford, ada banyak sekali yang sumber-sumber lain yang bisa saya tambahkan. Saya juga bisa mencari web references misalnya. Untuk mencari program itu apa. So, it's very handy dan sangat praktis begitu Bapak Ibu. Dan you can use this. Nanti dicoba saja for your dictionary app. Ini aplikasi yang sangat bermanfaat sekali untuk itu. Kemudian apakah Bapak Ibu juga mengalami kesulitan untuk menulis dalam bahasa Inggris? Artinya begini. Kok saya lebih merasa nyaman menulis dalam bahasa Indonesia ya gitu. Kalau untuk dosen bahasa Inggris kan wajib dalam bahasa Inggris ya. Tapi teman-teman yang lain mungkin berasal dari bidang yang bukan bahasa Inggris, dan kemudian ketika menulis itu saya merasa lebih nyaman menulis dalam bahasa Indonesia loh daripada dalam bahasa Inggris. Dan kemudian bisa nggak saya menggunakan aplikasi machine translation yang bisa membantu saya menerjemahkan langsung ke dalam bahasa Inggris ketika saya menulis gitu. Jadi saya menulisnya dalam bahasa Indonesia, kemudian hasilnya langsung diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kan biasanya kita menggunakan Google Translate ya, Bapak Ibu ya. Kita ketik banyak dulu bahasa Indonesianya, selesai satu artikel, baru kemudian kita mengirimkan itu ke Google Translate. Dan kemudian hasilnya jadi berantakan. Hasilnya jadi, wah ini bahasanya seperti apa sih? Karena prosesnya itu langsung satu kali proses. Jadi dokumen selesai, dokumen kita dalam bahasa Indonesia, kita masuk ke dalam Google Translate langsung menghasilkan yang kadang-kala the result is not as what we expect gitu ya. Tapi akan lebih asik kalau kemudian kita bisa sambil ngetik gitu sambil translate. Jadi langsung kita bisa menerjemahkan satu kalimat. I'll show you. Sekarang akan saya tunjukkan. Saya akan stop this, kemudian saya akan buka doc. Oke. This is a simple trick for you, Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan Microsoft Doc, mengetik di Microsoft Doc kan kita tidak didampingi oleh Google ya. Hal yang menarik dari Google Doc itu adalah kita punya akses ke banyak tools, aplikasi yang disediakan oleh Google, termasuk database-nya gitu Bapak Ibu. Dan Google Doc ini mempunyai banyak sekali add-on yang bisa kita tambahkan. Jadi kalau Bapak Ibu membuka Google Doc, nanti ini bisa dicoba, Bapak Ibu bisa membuka Google Doc tentu saja dengan masuk ke akunnya dulu ya. Jadi membuka Google Doc, docsgoogle.com, this one. Membuka docsgoogle.com, saya akan share alamatnya. Oke, docsgoogle.com, kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan sebenarnya ada ini, add-ons. Nah ini add-ons ini adalah tools-tools tambahan yang bisa kita tambahkan supaya Google Docs kita itu menjadi lebih powerful.
Nah, beberapa yang bermanfaat adalah ini, Bapak Ibu. Docs Paragraph Translate. Nah, sekarang saya tunjukkan bagaimana caranya untuk menambahkan add-ons ya. Jadi kalau Bapak Ibu klik di bagian ini, mungkin milik Google Docs Bapak Ibu masih kosong add-ons-nya, sehingga yang perlu kita lakukan adalah klik add-ons, kemudian klik get add-ons. Get add-ons, ya. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan halaman seperti ini. Jadi banyak sekali aplikasi yang sebenarnya bisa kita tambahkan supaya Google Doc kita menjadi lebih powerful. Termasuk untuk menilai, ada aplikasi Grade Smarter ini untuk menilai mahasiswa gitu ya. Kemudian ada Easy Accents, ada Kaizen, and so on and so on. Banyak sekali, nanti Bapak Ibu bisa explore itu. Nah, yang ingin saya tunjukkan adalah ini. Kita ketik Translate. Translate. Kemudian Bapak Ibu milih yang Docs Paragraph Translate. Jadi namanya Docs Paragraph Translate. Dulu namanya Translate Plus, tapi sekarang sudah berubah oleh Google, diubah menjadi Docs Paragraph Translate. Ini sebenarnya apa sih? Ini sebenarnya Google Translate gitu, Bapak Ibu. Jadi Google Translate yang biasanya itu ada di website oleh Google diberikan dalam bentuk sebagai add-on, sebagai fitur tambahan dari Google Doc online. Nah, yang Bapak Ibu lakukan, yang perlu dilakukan adalah install this. Tinggal diklik saja. Diklik saja untuk diinstal. Kalau belum terinstall, tinggal klik ini nanti Bapak Ibu ya. Tinggal install ini. Karena ini sudah terinstall, maka pilihan di saya adalah uninstall. Bapak Ibu tinggal klik ini, install. Kalau sudah terinstall, maka bisa ditutup. Nah, nanti untuk membukanya tinggal klik add-ons, kemudian cari namanya yang tadi. Docs Paragraph Translate. Kemudian start. Klik start. Oke, kalau sudah diklik start, maka Bapak Ibu akan mendapatkan jendela di sebelah kanan, Docs Paragraph Translate. Oke, bagaimana ini bekerja? Tinggal diklik ini dulu ya, di setting dulu, di gambar bola dunianya, jadi translate from, jemahkan dari Indonesia ke, misalnya, ke bahasa Inggris. Oke. Kemudian boleh diklik ini untuk kembali ke jendela translate-nya. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal menulis dalam bahasa Indonesia. Oke, misalnya begini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gejala penyakit psikologis yang muncul, tertutup jendela ini Bapak Ibu, muncul selama pandemi. Saya pindahkan COVID-19. Nah, saya menulis bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. And then what I have to do, yang saya lakukan adalah saya highlight ini, kemudian saya klik translate. Maka saya akan mendapatkan hasilnya sebelah sini. The study aims to identify symptoms of psychological illness that emerge during the COVID-19 pandemic. Udah ya. Kalau misalnya saya kurang happy dengan ini, misalkan kok ini ya salah ya, saya bisa misalkan menghapus ini, melakukan editing di sini, jadi saya bisa mengedit langsung, saya bisa langsung mengevaluasi hasilnya seperti apa, mengubah hasilnya. Kalau ini sudah oke, tinggal klik this one, insert into doc. Kalau kita klik insert into doc ini, maka kalimat asalnya akan langsung digantikan oleh ini. Jadi insert into doc. Right. Okay, so we can proceed then. Kemudian kita bisa lanjut ke kalimat berikutnya. Atau kalau Bapak Ibu ingin menyelesaikan dulu dalam bahasa Indonesia, sudah ditulis dulu dalam bahasa Indonesianya, kemudian menerjemahkannya itu satu kalimat, sambil melihat bagaimana flow-nya, bagaimana variasi kalimatnya. Begitu ya, Bapak Ibu ya. So that will make, mungkin Bapak Ibu yang berasal dari bidang lain, yang biasanya merasa kesulitan untuk menulis, aduh, bahasa Inggrisnya apa ya? Jadi bahasa Inggris itu menjadi hambatan ketika menulis. This will help you. Ini akan membantu Bapak Ibu untuk produktif dalam menulis dan menghasilkan artikel. Okay. Dan jangan lupa kalimat asalnya harus dalam kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Jadi ada subjeknya, predicate, and it should be right. Formatnya begitu. Nah, kalau begitu, kan saya sudah menulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian saya gunakan Google Doc, saya gunakan Google Translate ini, Doc Paragraph Translate, untuk menghasilkan kalimat dalam bahasa Inggris.
Tapi kok saya merasa kalimat saya kurang canggih gitu ya, rasanya kurang keren gitu ya. Terus mau diapain ya kalimatnya? Pertanyaannya itu ya, Bapak Ibu. Kok saya merasa saya udah menulis dalam bahasa Indonesia, kemudian saya gunakan Docs Paragraph Translate untuk menghasilkan kalimat yang terjemahan dari kalimat saya. Tapi saya merasa sense-nya itu kurang asik gitu. Sense-nya dalam bahasa Inggris itu kurang kena. Oke, yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah, I'll show you. Kita gunakan Quillbot. Nah, biasanya kan Bapak Ibu menggunakan Quillbot untuk paraphrase kalimat dari artikel ya. Jadi paraphrase kalimat dari artikel lain nih. Kan sebenarnya Quillbot itu bisa juga digunakan untuk paraphrase kalimat kita sendiri ketika menulis. Let's say I'm going to take this, saya akan ambil kalimat saya merasa bagian ini lemah deh gitu ya. Saya kemudian akan memasukkan ini di Quillbot. Kemudian, wait a second, ntar saya tutup jendela ini. Paraphrase. Klik this. Sehingga saya bisa mendapatkan kalimat this one. Dari kalimat asal saya, the study aims to identify the goal of this research is to find signs of psychological disorder that appear. Dan saya juga bisa tentu saja klik ini ya, bisa memilih yang mana. Symptoms of cognitive and so on that appear, bisa menjadi emerge dan lain-lain. Kok hasilnya seperti ini, saya kurang happy, saya bisa rephrase again, saya coba rephrase lagi untuk menemukan variasi kalimat. I have this, saya coba ubah lagi, atau lebih, try this one, more changes. So I have this, saya mendapatkan beberapa variasi kalimat yang mungkin bisa saya gunakan di sini. So, di Quillbot bisa digunakan bukan saja untuk merephrase kalimat yang kita dapatkan dari sumber bacaan kita, gitu ya, dari artikel yang kita baca, tetapi juga membantu kita untuk mendapatkan kalimat yang lebih variatif. Misalnya begini, coba ya, there are 5 aspects which are investigated in, misalnya in this research. Kita ingin menyampaikan kalimat ada 5 aspek yang diteliti di dalam penelitian ini, misalkan yang dieksplor. Let's try this one. Misalnya begini. Kok saya merasa ini terlalu standar ya, sehingga saya akan memasukkan ini di Quillbot. Ini kalimat saya sendiri gitu ya, saya akan paraphrase. And look what maybe I can get more. In this study, 5 different aspects are investigated. Lebih asik Bapak Ibu ya. Jadi Quillbot itu boleh digunakan bukan saja untuk paraphrase kalimat-kalimat dari artikel yang kita dapatkan, tetapi juga boleh loh kita menggunakan Quillbot untuk paraphrase kalimat kita sendiri. Kalau misalnya di dalam artikel kita banyak menggunakan there are gitu ya. Waduh, there are-nya kok banyak banget sih, nggak enak banget dibaca ini. There are. Coba gunakan Quillbot untuk paraphrase itu sehingga kita bisa mendapatkan kalimat yang seperti ini, lebih natural, lebih enak dibaca. Jadi, there are 5 aspects, I have this in this study, 5 different aspects investigated. Coba saya dapatkan yang lain mungkin. This study takes a look at 5 different factors. Jadi bisa seperti itu. Looks into 5 different areas, atau mungkin 5 aspects gitu ya. Looks into, jadi ekspresi-ekspresinya itu dapat di Quillbot gitu Bapak Ibu. Honestly, terus terang sebagai penulis saya juga mempunyai keterbatasan in terms of expressions. Dalam hal ekspresi kan kita sebagai bukan penutur jati Bapak Ibu ya. Jangankan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia pun ekspresi itu suatu hal yang sulit. Ekspresi akademik gitu, ekspresi saintifik itu suatu hal yang sangat sulit sekali untuk dikuasai ragamnya gitu. Sehingga menggunakan Quillbot ini kita bisa terbantu untuk mendapatkan apa sih kira-kira ekspresi berbeda yang bisa kita gunakan di dalam artikel kita supaya tulisan kita tidak monoton gitu. Tidak there are terus gitu. Tidak hanya menggunakan struktur kalimat yang itu saja gitu. Jadi struktur kalimatnya bisa diubah, ekspresinya bisa berubah, dan it's more natural karena Quillbot tentu saja mempunyai database ekspresi yang banyak. Gitu. So use this not only for reading, tidak hanya untuk membaca dan paraphrase, tetapi juga dalam
menulisnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk membantu menghasilkan kalimat yang lebih canggih. So that's the flow. Kira-kira seperti itu flow-nya ketika menulis, Bapak Ibu. Jadi gunakan Google Doc, tambahkan Doc Paragraph Translate, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa menerjemahkan kalimat dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris, insert into Doc, dan ini bisa langsung diedit di sini jika Bapak Ibu merasa bahwa hasilnya itu belum memenuhi ekspektasi Bapak Ibu. Kemudian, if you want to get richer, ingin mendapatkan kalimat yang lebih kompleks, kalimat yang lebih baik, Bapak Ibu bisa juga menggunakan Quillbot untuk memparaphrase, mengolah kalimatnya sendiri, kalimat kita sendiri. Then you will get more complicated, more sophisticated sentences. Dan kita bisa mendapatkan kalimat-kalimat yang lebih canggih dari Quillbot, karena Quillbot database frasanya, ekspresinya itu lebih kaya. Oke. And this can also help you learn. Ini juga bisa membantu kita untuk belajar. Ekspresi kita bisa menjadi lebih kaya because of this. Oke. Oke, let me close this. Saya akan tutup ini, Bapak Ibu. Pak Ardian, mohon maaf mau Baik, Ibu. tanya. Boleh, Ibu. Kalau menggunakan translate dari Google Docs tadi, apakah nanti masih perlu pakai Grammarly atau sudah cukup? Oh iya, biasanya akan langsung baik, Bu, strukturnya. Jadi saat ini sebenarnya Google Translate, gitu ya. Google Translate itu sudah jauh lebih baik daripada zaman kita dulu, Bu. Jadi dulu teman-teman kan masih mungkin 5-8 tahun yang lalu kita menggunakan Google Translate, kemudian kita merasa kok hasilnya nggak bagus begini ya, gitu ya. Teknologi waktu itu database-nya mungkin Google Translate masih kecil sekali, tapi sampai dengan hari ini database Google Translate itu sudah sangat besar sekali dan Google Translate sudah semakin canggih. Di bidang translation juga kita acknowledging, gitu ya, memahami bahwa ini Google Translate saat ini sudah canggih loh. Yang perlu kita pastikan ini, Bu, bahwa kalimat-kalimat yang kita masukkan sebagai kalimat sumbernya itu harus baik, gitu. Harus ada subject, predicate, gitu ya, lengkap, gitu ya, kalimatnya harus jelas sehingga Google Translate di dalam doc ini bisa menghasilkan kalimat yang baik juga. Nah, kalau misalnya kita khawatir dengan itu, kita juga bisa menggunakan ini kok, add-on-nya bisa ditambahin lagi, Bapak Ibu. Jadi ada saya di sini banyak sekali add-on ya. Ada plagiarism check, itu ada. Kemudian kalau ada nanti akan saya jelaskan tentang highlight tool, ini bisa juga digunakan untuk analisis. Kemudian sebagai fitur, sebenarnya ada fitur yang sudah bagus di sini, ini spelling and grammar. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan tools, kemudian spelling and grammar check. Itu bisa digunakan untuk ngecek spelling and grammar. Saya biasanya curang juga untuk ketika memeriksa tulisan mahasiswa saya untuk mata kuliah writing ya, terutama untuk writing yang dasar 1 itu kan topiknya tentang grammar, dan saya masukkan aja ke sini, kemudian spelling and grammar, kemudian akan langsung diidentifikasi merah-merah, kayak ada rapotnya gitu, Ibu. Jadi itu yang saya print, kemudian saya berikan ke mahasiswa, nih salahnya di sini gitu, dan itu less effort jadinya, tidak capek. Kecuali kalau untuk yang kelas menulis yang advance gitu ya, di mana kita harus kemudian mengidentifikasi argumen, gitu ya, mengevaluasi contohnya. Mas Ardian bisa kasih contoh nggak, Mas? Kasih ini Bu ya, mengenai boleh, spelling misalnya coba saya salahkan ya. Coba salahkan. Aku pengen lihat spelling and grammar-nya. Iya, baik. Misalnya begini. Oke. Sebenarnya begini saya sudah dimunculkan, Bapak Ibu. Nah, ini sudah langsung muncul, ada highlight. Ini highlight biru di bawahnya ini menunjukkan bahwa ini salah, gitu ya. Enggak, itu kan kalimat, itu yang dari kalimat terus, kita ada. Iya. Kalau yang udah ditranslate ini udah pasti benar gitu. Biasanya iya, Bu. Kalau kalimat asalnya itu baik, maka hasilnya akan baik juga, gitu. Atau coba kita salahkan ya. Coba kita buat yang salah gitu, ya. Apa ya, penelitian ini bahas penelitian ini kata jadi saya gunakan kata noun, kata benda. Nah, misalnya begini, penelitian ini identifikasi kesalahan dalam menuliskan. Nah, ini kan kalimatnya sebenarnya salah Bapak dalam bahasa Indonesia ya, karena harusnya penelitian ini mengidentifikasi, kata kerja, kesalahan
dalam menulis gitu ya, in writing, bukan dalam menuliskan. Nah, kita coba menerjemahkan saja. Apakah Google kemudian bisa memperbaiki ini? Oke. Nah, Google lebih paham loh, Bu. Jadi, this study identifies errors in writing. Selama kita meletakkan susunannya itu dalam subject predicate object, maka Google akan memperbaiki itu. Memberikan. Iya, betul. Sekarang coba ini Bu ya, saya kembalikan. Yang si grammar Saya ingin tadi. menunjukkan yang tadi. Iya, saya ingin menunjukkan yang tools. Oke. Seperti ini. Ini kita bisa tools spelling and grammar check. Nah, ini harusnya muncul ini sebenarnya, Bu. Jadi, oh ini salah, change aim to aims. Kita bisa ignore atau accept. Jadi kita accept, kemudian illness that emerging to illness emerging gitu. Oh, oke, harusnya illness emerging. Oke, sip. That emerge, oke, accept. Gitu. Kemudian dokumen looks good. Oke, thank you Google. Oke. Iya, Oke. Mas, ya, Ardian, sorry. Jadi tadi pertama kita buka Google Doc atau Google Translate ya. Udah betul. gitu. Google Doc Bu ya. Udah gitu, terus kita ke si Quillbot itu tadi apa? Langsung ke situ atau ya, gimana? Quillbot. Iya, Quillbot ini di quillbot.com Bu ya. Nanti Quillbot ini bisa memparaphrase gitu, menghasilkan variasi kalimat kita gitu. Menghasilkan variasi kalimat dari kalimat yang kita masukkan di dalam ini. Kalau misalnya kita merasa bahwa oh kalimat saya kok terlalu ya biasa gitu ya, saya ingin mencari variasi kalimat-kalimat lain, bentuk-bentuk kalimat lain yang sekiranya bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. We can use this. Bukan hanya untuk memparaphrase apa yang kita baca, tetapi juga bisa menghasilkan kalimat baru dari sini. Saya suka bermain-main dengan ini, Bapak Ibu. Jadi Quillbot ini saya iseng-iseng memasukkan kalimat sederhana untuk melihat bagaimana sih Quillbot bisa menghasilkan sense yang seperti apa gitu ya, bisa menghasilkan frasa seperti apa, ekspresi seperti apa, dan itu membuat kita belajar juga. Jadi misalnya explore itu bisa menjadi takes a look. Ya. Explore itu looks into, gitu ya. Explore itu bisa menjadi are investigated gitu. Dan beragam cara. Ya, Bu Korinta? Masih mute, Ibu? Untuk yang Google Doc tadi, yang add-on itu fungsinya apa aja, Pak ya? Yang add-on itu banyak sekali, Bu Korinta. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini kan mungkin Bapak Ibu munculnya cuma satu ya, karena tadi menambahkan Docs Paragraph Translate ya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan di Google Docs saya ini sudah banyak sekali add-ons yang saya tambahkan. Misalnya karena saya suka dengan desain font gitu ya, saya tambahkan extensive font untuk melihat fontnya. Jadi kalau saya ingin melihat font, saya nggak perlu mencari di sini. Biasanya kan Bapak Ibu harus mencari di sini, dan ini kan repot ya, kecil ya. Saya tambahkan ini sehingga saya bisa melihat ini. Jadi fungsinya banyak sekali ya, tergantung kebutuhan kita maksudnya ya? Betul, Ibu. Tergantung kebutuhan. Misalnya saya ingin, sebentar, plagiarism check. Gitu ya. Start. Oke. Itu bisa, kita bisa ngecek apakah tulisan saya ini terindikasi ada similarity atau tidak. Balance saya sudah mau habis, tinggal 1 halaman, tapi nggak apa-apa. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada add-ons ini, kemudian ada template gallery misalnya. Ini galeri template tulisan gitu Bapak Ibu. Misalnya, oh masih belum update ya. Nanti saya update deh, ini sudah outdated. Tapi dia menyajikan template-template. Jadi kalau misalnya saya ingin membuat CV gitu, sudah ada template-nya, tinggal klik saja. Saya ingin membuat surat permohonan letter of to whom it may concern gitu. Itu sudah ada template-nya Bapak Ibu. Jadi ada koleksi template yang saya tinggal klik dan saya tinggal mengganti isinya saja gitu. Jadi ini tinggal nanti Bapak Ibu coba kemudian get add-ons gitu ya. Coba di browse aja, ini banyak sekali add-ons yang bisa ditambahkan sehingga Google Doc-nya Bapak Ibu itu menjadi canggih gitu, tidak hanya untuk ngetik tapi untuk berbagai hal. Nah, sekarang saya tunjukkan yang lain. Misalnya untuk
Saya lompat aja ya. Nah, ini sebenarnya bagian terakhir, tapi nggak apa-apa karena Bu Korita bertanya tentang ini, saya akan tunjukkan yang lainnya juga. Adrian izin tanya satu aja. Boleh, Bu. Tadi saya sambil install, karena tadi kan disuruh install. Cuman saya lagi coba. Bapak bisa ulang nggak translate? Ini saya udah coba, saya sudah install. Tapi pas mau translate-nya yang mana ya? Mungkin Bapak tunjukin atau saya share. Kalau sudah terinstall, tinggal diklik ini, Bu. Add-ons, kemudian klik ini. Udah, itu sudah. Ini start ya. Pilih yang start. Start, nanti muncul jendela di sebelah kanan. Terus ketika ketik bahasa Indonesia, langsung nanti. Nah, kita ngetik bahasa Indonesianya di sebelah sini ya. Iya. Di sebelah sini ya, misalnya saya ingin mendapatkan mobil, misalkan gitu ya. Oke. Kemudian kita tinggal highlight ini, Bu. Tinggal di highlight. Kita pilih ini ya, highlight. Kemudian diklik translate. Klik translate. Maka kita akan mendapatkan ini. Nah, kalau ingin memasukkan ini, langsung kita gantikan gitu. Kita tinggal insert into doc. Klik yang ini, Bu. Jadi tidak perlu, biasanya kan kita copy terus paste gitu ya, copy paste. Itu merepotkan sekali, tapi ini kan kita sudah highlight, kemudian kita tinggal insert into doc. Maka ini akan langsung digantikan. Gitu. Terima kasih, Pak. Ada batasan kata, Pak? Tidak ada batasan katanya, Pak. Oh iya. Jadi bisa sebanyak di mungkin. Google Translate kan masih ada batasan kan, kadang-kadang nggak bisa gitu. Iya, Pak. Tapi jadi kalau dimasukin satu halaman bisa, Mas? Bisa, Bu, tapi jadi repot nanti ngeceknya. Lebih baik per kalimat, Bu ya, per kalimat gitu. Itu akan memudahkan kita untuk mengevaluasi hasilnya gitu. Oke. Jadi Thank itu. you. Gini aja satu kalimat. Dokumen dalam bahasa Indonesianya diselesaikan dulu, diketik dalam bahasa Indonesia misalkan 1-2 halaman gitu ya. Baru translate-nya per kalimat. Jadi dengan cara highlight aja per kalimat ini, kemudian translate gitu, Bapak Ibu. Kemudian insert, kemudian kalimat berikutnya insert gitu. Sambil kita melihat hasilnya. Per paragraf nggak bisa, Pak, itu, Pak? Per paragraf bisa juga, Bu. Nah, ya. Per Per kalimat juga, kalau panjang banget susah juga. Ya, kasihan nanti Google Translate-nya pusing. Nggak telaten katanya, Pak. Iya, lebih baik telaten, Bu ya, Bapak ya. Telaten saja supaya kita bisa melihat hasilnya begitu, Bapak Ibu. Jadi coba gini deh, saya coba tunjukkan berita hari ini gitu di Kompas. Saya akan coba translate-nya. Jangan hakimi anak Indonesia ini misalnya. Saya akan ambil ini, saya akan ambil Teksnya. Iya, saya akan teks ini. Oke, saya akan masukkan ini di teks ini. Paste without formatting, Bapak Ibu ya, di paste tanpa formatnya gitu. Kemudian saya akan, harus begini melakukannya. Jadi satu kalimat. Begini, kemudian translate. Dengan perkiraan jumlah penduduk Indonesia with an estimated population of, itu diganti loh Bapak Ibu, langsung. Bapak Ibu bisa mengamati strukturnya ya, sudah bagus ya. Harusnya kalau kita plain, kalau kita terjemahan yang kata per kata, kan akan menjadi dengan perkiraan gitu, with an estimation harusnya, dengan perkiraan kan estimation harusnya, ya kan ya, dengan perkiraan jumlah with an estimations, misalnya number of Indonesian populations, kan harusnya kalau per kata seperti itu, tapi sekarang Google tidak berkata lagi, itu lebih canggih, jadi hasilnya sudah with an estimated populations of, it requires, nah ini kan kalau saya kurang happy dengan ini ya. Misalnya it requires, maka membutuhkan, struktur kalimat maka membutuhkan 800, ini bisa diganti, maka misalnya 800 ini di buku di are required, misalkan dibutuhkan. Ini yang kemudian harus kita evaluasi. Itu alasan kenapa kita harus menerjemahkannya per sentence, supaya kita bisa melihat di bagian mana itu kurang baik sense-nya. Gitu. Misalnya, oke deh, saya akan masukkan. Boleh tanya Pak Ardian yang terkait dengan it required sama required tadi. Kalau misalkan di Grammarly itu kadang-kadang suka dikomentari sebaiknya jangan pakai yang pasif gitu. Sebetulnya yang bagus itu pasif atau aktif, Pak? Dua-duanya boleh sih Pak sebenarnya, tergantung bagaimana kita menggunakan pasif atau aktifnya begitu Pak. Konteks sih sebenarnya, di konteksnya Bapak Ibu. Nanti kalau kita menjelaskan aktif pasif itu menjadi 1 semester ya Bu Zita. Nanti jadi 1 semester sendiri Bapak Ibu. Dimarahin lagi sama Pak Ardian.
Baru saya mau bilang Pak Adrian, itu kayaknya topik berbeda tuh, harus ada sesi lain. Baru saya mau bilang Pak Adrian. Iya, tapi nggak apa-apa Pak. Nanti saya bisa berikan ini ya, apa referensi bagaimana menggunakan itu di dalam artikel ilmiah supaya tulisan kita menjadi lebih efektif gitu ya. Sebenarnya tulisan ilmiah itu lebih ke ini kok, effectiveness and conciseness gitu. Bapak Ibu tidak perlu menuliskan yang panjang-panjang. Lebih mudah untuk membuat kalimat itu menjadi complicated daripada menyederhanakan. Jadi kalau menulis artikel ilmiah itu Bapak Ibu lebih baik menuliskan kalimat yang simple, concise gitu. Yang concise, yang padat, ringkas, jelas, itu akan lebih enak. Nanti kalau ingin kalimatnya menjadi lebih canggih tinggal dimasukkan ke Quillbot gitu ya. Itu Quillbot akan bisa menghasilkan variasi tulisan yang lebih sophisticated. Tapi kalau tulisan bahasa Indonesianya terlalu sophisticated, kemudian kita masukkan ke dalam Google Translate juga akan bingung. Gitu. Kemudian masukkan Quillbot akan bingung juga. Jadi lebih baik tuliskan dalam bahasa Indonesia yang sederhana, yang jelas. Itu boleh akan berbunga-bunga Pak ya? Jangan berbunga-bunga Pak. Itu Karena yang ini susah bukan, itu. Betul. Karena ini bukan surat buat mantan, jadi nggak boleh berbunga-bunga. Jadi mantan kan selalu diingat lagi Pak. Harus concise, harus padat, itu harus concise, harus jelas. Oke, coba saya insert into doc Bapak Ibu ya, insert into doc. Oke, good. So I have now. So as you can see. Mas Adrian, Mas. Ya Ibu. Tadi yang nunjukin ekspresi tadi di mana ya? Oh di Quillbot. Jadi misalnya. Quillbot juga. Iya. Coba kalimat ini supaya ekspresinya lebih oke apa sama aja nggak gitu? Iya. Coba kita ambil ya, misalnya, saya ambil satu kalimat, kemudian saya akan pindahkan ke Quillbot. Jadi kan ini misalnya kalimat saya, kemudian I'll paraphrase this, kemudian Quillbot, tidak terlalu banyak yang berubah, tapi kita coba, Indonesia projected populations ya. Berubah cukup signifikan Bapak Ibu ya. Tadi kan makanya estimated populations of ini menjadi Indonesia's projected populations of, sebenarnya maknanya sama. Ini bisa saya ganti. Misalnya saya ingin menggunakan requires ya. Jadi Indonesia's projected populations of 270 million people requires the populations of, maknanya sama kan Bapak Ibu ya, tapi kalimatnya menjadi berbeda ya. Betul. Ya. Ini bagus kan ini contohnya. Oke, thank you. Contohnya bagus. Ya Ibu. Itu ada warna orange sama warna hitam, itu mengindikasikan apa itu? Yang hitam ini basic, jadi apa ya, kata dasarnya gitu. Dan ini bisa kita ganti yang orange itu. Misalnya Indonesia estimated population gitu, boleh kita ganti dengan yang lain. Circulation misalnya bisa kita ganti dengan distributions, disseminations, consumption, tapi saya kira kalau di konteks ini saya lebih suka circulations deh, lebih pas gitu ya. But I think dari sini mungkin yang perlu kita biasakan workflow-nya Bapak Ibu ya. Jadi nulisnya di sini di Google Doc, kemudian gunakan Doc Paragraph Translate untuk menerjemahkan keseluruhan. Kalau sudah jadi keseluruhan, kemudian kita ingin meningkatkan variasi kalimatnya. Kok saya ingin saya ingin menjadikan kalimatnya menjadi lebih canggih, lebih sense-nya lebih menarik gitu. Masuk ke dalam ini, gunakan Quillbot untuk memparaphrase itu sehingga sense-nya itu menjadi lebih, kan Quillbot ini didesain oleh penutur jati nih, oleh native speaker, dan itu sense bahasanya native gitu, kalimat-kalimat yang native. Dan itu akan membuat kalimat kita menjadi lebih, sense-nya menjadi enak dibaca for them, untuk audience yang itu. Oke. Kalau kita menulis dalam bahasa Indonesia, sense kita kan bahasa Indonesia ya, kemudian kita terjemahkan menggunakan Doc Paragraph Translate. Ada kalanya memang mostly kebanyakan hasilnya sense-nya akan bahasa Inggris. Seperti ini misalnya kan sense-nya sudah cukup baik Bapak Ibu ya. Tapi ada kalanya juga sense-nya itu masih sense bahasa Indonesia gitu, expression-nya. Dan itu kita perlu olah di Quillbot untuk membuat itu menjadi lebih sense-nya menjadi lebih baik. Flow-nya seperti itu. Nah, saya ingin menunjukkan hal yang lain Bapak Ibu. Karena tadi ada pertanyaan terkait dengan add-on, mumpung kita masih di jendela add-on ini, jadi saya ingin menunjukkan bagaimana Google Doc ini bisa kita gunakan untuk analisis sederhana, analisis tema sederhana.
daripada Bapak Ibu membeli aplikasi semacam NVivo dan aplikasi data analisis lain yang sebenarnya sangat mahal ya. Tapi kalau untuk penelitian-penelitian yang sederhana kan kita bisa menggunakan ini sebagai alat untuk data analisis tema gitu yang sederhana, sehingga kita we can save money from this. Jadi add-ons yang perlu Bapak Ibu install adalah ini, highlight tool. Nanti dicari Bapak Ibu ya. Jadi add-ons ini, get add-ons, ketik saja highlight tool. Bentar, saya tunjukkan. Oops. Highlight tool. Nah, ini. Yang sudah terinstall, nah ini. Jadi gambarnya yang warna biru muda dengan highlight tool-nya. Oke, saya akan tutup. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kenapa ini menjadi bagus untuk data analisis. Saya akan copy ini dulu ya, copy teks ini. Oke. Kemudian saya akan paste di sini. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan misalnya saya sudah melakukan wawancara atau mendapatkan data teks gitu ya melalui FGD dan melalui cara-cara yang lain, metode yang lain untuk mendapatkan data, dan ini adalah data saya, data wawancara. Kemudian saya ingin melakukan coding gitu ya. Saya ingin melakukan coding. Saya ingin mengidentifikasi tema-tema dari data saya yang ada di sini. Nah, yang saya lakukan adalah klik add-on, kemudian saya highlight tool. Saya pilih highlight tool and start. And you have this. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ini. Oke. You can, yang perlu kita lakukan adalah klik highlight library. Highlight library itu berarti kita menentukan warna apa saja yang akan kita simpan. Nah, kita bisa membuat ini berdasarkan temanya, Bapak Ibu. Misalnya, kita ingin mengidentifikasi tema makanan gitu ya, makanan. Kemudian ini menjadi minuman. Kalau di NVivo kan warna, Bapak Ibu ya. Ini bisa kita set warnanya. Misalnya untuk makanan saya berikan warna agak pink deh. Gitu. Untuk minuman saya berikan yellow maybe. Kalau mau menambahkan, klik this one, new set. Ya. Makanan, minuman, snack. Oke. Warnanya akan saya berikan misalnya blue. Maaf, birunya nggak boleh terlalu ini ya, supaya tidak tertutup teksnya. Oke. Kemudian saya akan melakukan analisis yang pertama, makanan dulu deh. Saya akan pilih ini, klik. Oke. Wait a second. Oh, ini tertutup ini. Kemudian saya akan klik save. Save. Nah, sekarang yang muncul adalah highlight ini, Bu. Makanan gitu ya. Sehingga if let's say kemudian saya membaca teks data teks saya, kemudian oh ini penting temanya makanan, maka saya akan klik this one. Kemudian ini artinya kalimat yang di highlight ini sudah masuk ke dalam highlighter library ya untuk kode makanan. Jadi ini klik, kemudian ini, oke. Kemudian saya ingin mengidentifikasi tema lain, saya akan klik highlighter library. Saya pilih yang minuman sekarang. Minuman. Oke, kemudian saya save. Maka dia akan berubah warna sesuai dengan warna yang saya set tadi. Ini yang minuman. Sekarang saya akan mengidentifikasi ini yang minuman. Klik. Oke, misalnya ini saya akan random saja. Saya masuk ke highlighter library. Kemudian sekarang snack. Saya akan mengidentifikasi tema yang berkaitan dengan snack. Oke, ini saja deh. Nah sekarang kan sudah saya highlight semua Bapak Ibu ya. Data saya bisa dibayangkan misalnya berhalaman-halaman, berpuluh-puluh halaman. Nah, saya ingin mendapatkan bagian yang di-highlight saja, dan saya ingin mengelompokkan ini menjadi klasifikasi yang tema-tema yang tadi sudah saya bentuk. Saya tinggal ini, extract highlight by color. Bagian bawah ini. Extract highlight by color, kemudian new document. Pilih yang new document gitu ya. Sehingga ini akan menghasilkan dokumen baru. Extract, klik extract. And then sudah selesai, the highlight teks yang di highlight sudah diekstrak dan ada di dokumen ini. Kita tinggal buka dokumen ini, maka kita akan mendapatkan tema yang sudah terklasifikasi.
Warna biru sudah dikumpulin, warna ini sudah dikumpulin, warna ini sudah dikumpulin gitu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tinggal memilih, oh tema ini masuk ke sini. So it's very simple, dan sebenarnya ini fitur sederhana dari highlight text itu yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk mengelompokkan tema gitu ya, dengan it's a very simple method, dengan metode yang sederhana ini. Oke. Ini kalau add-on-nya kita jelaskan ragamnya bisa 2 hari. Tapi saya akan menjelaskan yang basic saja, Bapak Ibu, yang basic yang bisa sekiranya bisa kita gunakan untuk menulis gitu ya, untuk membaca, membantu kita menulis, membaca, menghasilkan karya tulis, and so on and so on. Jadi termasuk ini mungkin analisis sederhana gitu. Sardian bisa tanya. Ya Ibu, boleh Ibu. Untuk analisis ini yang by color, apakah file ininya harus Word? Bisakah kalau itu Excel atau apapun? Iya, bisa Ibu. Excel bisa kita konversi. Oh, Bapak Ibu jangan khawatir ya. Karena kalau Excel kan biasanya kita pakai filter ya, gitu ya, sistem filter gitu by color gitu. Cuman kalau bekerjanya kalau Excel kan by kolom gitu ya. Betul, iya. Nggak tahu kalau seperti ini bisa nggak itu? Wait a second, sebentar. Saya ingin menunjukkan ini dokumen. Oke, this one. Misalnya dengan PDF Bu ya. Apakah misalnya Google Doc itu sangat fleksibel Bapak Ibu? Kenapa saya lebih suka untuk bekerja online dengan menggunakan Google Doc gitu ya? Kayak ya saya sering menggunakan Microsoft Word. Tapi untuk keperluan penelitian sebenarnya Google Doc itu sangat reliable karena misalnya begini, saya punya dokumen PDF. Kalau kita ingin membuka itu dengan Microsoft dokumen kan repot Bapak Ibu ya. Betul nggak? Jadi kita harus misalnya mengconvert dulu, mengubah itu dari PDF ke Doc dan lain-lain. Tapi kalau kita misalnya membuka Drive, kemudian kita lihat, oke, ini ada satu dokumen dalam bentuk PDF, dan saya ingin melakukan analisis dari dokumen ini, saya tinggal klik kanan, kemudian Open With. Dibuka dengan gitu ya. Open With, kemudian kita bisa memilih Open With Google Docs. Kita buka dengan Google Docs, maka ini akan di-convert. Maka Google Docs akan secara otomatis mengubah dokumen yang tadi menjadi dokumen, ya ini Bu, satu buku langsung diubah dia menjadi dokumen Microsoft Doc. Asik Bu ya, jadi sudah berubah menjadi doc, dan kita bisa mendownload ini menjadi download as, bisa diunduh doc, PDF atau plain text atau web page gitu ya. Itu bisa semua buku PDF bisa kita ubah menjadi Google Doc, dan dari Google Doc bisa kita unduh menjadi Microsoft Word juga. Oke. Dan ketika ini sudah kita ubah menjadi doc, maka it's more flexible. Kita bisa misalnya menerjemahkan ini menjadi bahasa Indonesia misalnya. Kalau kita nyalakan add-ons tadi, start, kemudian saya balik gitu ya. Coba saya balik ya. Translate, misalkan saya set bahasanya, saya klik yang gambar bola ini, translate from English to wait a second, to Java. Saya terjemahkan misalnya, saya punya artikel dalam bahasa Inggris nih, saya kesulitan untuk membaca. Saya lebih nyaman membaca dalam bahasa Jawa gitu ya. Udah saya akan ambil ini, kemudian ini akan saya terjemahkan dalam bahasa Jawa. Oke, I click this. Let's try. Tulisan tanpa kesalahan butuh laki Louis Sokong. Jadi itu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada artikel yang sulit sekali, Bapak Ibu langkah yang dilakukan adalah ini. Di upload dulu di Drive gitu, di Drive kita di Google Drive. Oke, upload di apa sih bahasa Indonesianya? Diunggah gitu ya. Diunggah apa diunggu ya? Diunggah ke Google Drive, kemudian dari sini PDF-nya diklik kanan, kemudian Open With, dibuka dengan Google Doc. Oke, Open with Google Doc, maka Google Doc akan secara otomatis mengkonvert, mengubah itu menjadi teks, menjadi dokumen Google Doc. Dan kemudian baru Bapak Ibu bisa menerjemahkan itu menjadi bahasa Indonesia. Nah, artinya kita bisa melakukan itu ke banyak hal yang PDF, ke buku, kemudian ke artikel ilmiah gitu ya, artikel yang sudah dipublikasikan, artikel dari jurnal internasional,
itu bisa kita ubah menjadi hal seperti ini. Jadi tinggal di convert saja Bapak Ibu, convert ke itu, kemudian sudah gitu. Tinggal translate dari bahasa Inggris ke bahasa Jawa atau translate dari bahasa Inggris ke bahasa Jawa sih ke bahasa Indonesia. Contohnya bahasa Jawa, maaf. Jadi ke bahasa Indonesia, ke yang sesuatu yang kita mudah pahami. Barangkali Bapak Ibu kan bosan yang membaca bahasa Inggris. Kok saya bosan banget membaca dalam bahasa Inggris, tapi saya ingin membaca bahasa Indonesia. Other things, hal lain yang sebenarnya banyak sih tools yang bisa memudahkan kita untuk, untuk ketika menulis Bapak Ibu, termasuk di dalamnya misalnya voice typing misalnya. Kalau saya pas males menulis, biasanya saya gunakan ini Bapak Ibu di Google Doc. Gimana tuh voice writing tuh, Mas? Jadi ini Bapak Ibu. Penting banget tuh, ngomong doang nggak usah tulis. Iya, tinggal iya ada. Saya tinggal ngomong doang, dan ini bisa diubah bahasanya Bapak Ibu ya. Misalnya klik ini, pilih bahasanya, misalnya bahasa Indonesia. Oke. Mana ya? Oh, bahasa ya, B dia ya. Bahasa Indonesia. Oke. Ini dia tuh. Maka saya tinggal mengaktifkan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi jadi kira-kira seperti perubahan itu. Iklim. Perubahan iklim. Jadi tinggal ini tools, kemudian voice typing. Voice typing udah nanti muncul, Bapak Ibu tinggal memilih bahasanya. Jangan lupa untuk set bahasanya. Karena kalau salah set bahasanya tidak akan berhasil dengan baik Bapak Ibu ya. Udah, kemudian tinggal mengaktifkan ini untuk menulis Bapak Ibu. Misalnya begini. Wah, keren. Pengumuman ini ditulis. Ulangi Mas. Mencetnya yang mana tadi? Voice writing. Mencetnya. Itu kayaknya Bunda paling sering itu. Jago ngomong aja. Iya Bapak Ibu, kita hanya perlu ini. Iya, kita perlu ini aja Bapak Ibu, beli headset yang baik gitu ya, mikrofon yang baik supaya lebih jelas gitu menerimanya. Jadi klik tools, kemudian voice typing. Voice typing ini, voice typing, klik, kemudian jangan lupa untuk set bahasanya. Jadi klik misalnya bahasa Indonesia gitu. Maka untuk mengaktifkan tinggal diklik gambar ini Bapak Ibu. Kita klik, kalau sudah merah berarti dia aktif gitu ya. Misalkan saya klik. Workshop hari ini dipersembahkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Canggih ya Bapak Ibu ya. Mas Adrian, iya Ibu. Itu sensitif terhadap suara enggak? Maksud saya gini, ketika kita merekam, tiba-tiba ada botol jatuh di dekat kita gitu. Nah, iya betul. Iya. Dia ikutan tulis loh. Iya betul. Ya, atau ada temen nggak taunya manggil gitu misalkan. Iya betul. Itu gimana tuh? Iya, sensitif Ibu, kadang bisa masuk, makanya sangat disarankan untuk menggunakan mikrofon yang dedicated gitu. Saya menggunakan mikrofon ini misalnya. Jadi saya menggunakan mikrofon, Bapak Ibu nanti bisa membeli mikrofon yang model headset gitu yang dekat dengan bibir kita gitu, itu akan membuat itu lebih sensitif, dan itu dynamic kan. Kalau mikrofon yang begini kan dia isolated ya, dia tidak menangkap suara-suara yang di sekitarnya, jadi dia hanya menangkap suara yang di depan saja. Mikrofon yang mikrofon yang biasa gitu asal mengarah ke kita itu biasanya mikrofonnya cardioid namanya. Cardioid itu dia hanya menangkap suara yang di sini saja gitu. Yang di sana diisolasi. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau menggunakan fitur ini bisa menginvestasikan, bahasanya lebih harus menginvestasikan, berinvestasi dalam bentuk mikrofon itu akan sangat membantu Bapak Ibu. Kalau ngetik kadang-kadang saya capek juga, membalas email misalnya, saya lebih suka menggunakan ini. Jadi saya langsung menyampaikan itu dalam bahasa yang ya saya sampaikan saja, kemudian saya tinggal copy paste, saya kirimkan gitu. Jadi itu mudah sekali. Gimana Ibu? Merekam. Nah, kalau merekam saya tidak. Itu yang saya mungkin bisa juga. Oke, Bapak Ibu. Itu ya. Kemudian wait a second, saya coba untuk mencari apa yang belum saya sampaikan ya. Writeful. Oh ya. Ini saya tutup dulu Bapak Ibu ya ke Google Doc ini ya. Dari Google Doc kira-kira itu yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menulis. Jadi lots of things. Nanti dieksplor saja Bapak Ibu. Terutama di bagian add-on.
untuk menulis ada Docs Paragraph Translate, ada highlight tool yang tadi bisa kita gunakan untuk simple thematic analysis gitu ya, untuk analisis tema secara sederhana. Kemudian ada Quillbot tadi untuk mengubah sense-nya, mendapatkan sense yang lebih baik. Ada microphone ini, ada apa namanya saya lupa, jadi ada voice typing gitu, di mana kita bisa menggunakan ini untuk tinggal menyampaikan saja, kemudian akan ngetik dengan sendirinya gitu. Itu kemudian satu aplikasi lagi yang sebentar, Writeful. Saya sangat menyarankan ini Bapak Ibu, ini harus diunduh, harus di-download. Writeful, dari Writeful ini adalah aplikasi, sebenarnya aplikasi korpora gitu ya. Dia dalam bentuk aplikasi korpora yang bisa memberikan kita contoh-contoh konteks kalimat. Saya ingin tunjukkan langsung. Jadi, wait a second, saya akan tunjukkan. Nanti bisa diunduh dalam bentuk aplikasi. Kalau sudah, kira-kira seperti ini. Misalnya, stop sharing. Sekarang saya akan share artikel ini. Kemudian saya ingin, misalnya saya ingin mendapatkan konteks dari kata commuters, ya. Commuters, maka yang saya lakukan adalah saya tekan Control Alt and Space, tapi nanti diinstal dulu Bapak Ibu ya aplikasinya tadi ya, Writeful. Kalau Bapak Ibu kemudian nanti saya akan berikan linknya, file aplikasinya. Jadi Control Alt and Space, maka then I will get this. Commuters are residents around this. Wait a second kok. Oke. Sudah. Mungkin tidak muncul, tapi akan saya munculkan hasilnya. Hasilnya seperti ini, Bapak. Jadi saya mendapatkan seperti korpora begitu ya. Jadi see more, bagaimana yang menunjukkan bagaimana kata commuters ini digunakan di berbagai kalimat. Jadi ini bermanfaat sekali ketika saya menulis, misalkan saya nggak yakin dengan ini penggunaan katanya seperti apa ya, konteksnya seperti apa, supaya meaning-nya bisa pas, supaya feel-nya juga bisa pas bagi pembaca. And I need to know how this is used in various sentences. Saya perlu untuk mengidentifikasi bagaimana ini digunakan di kalimat-kalimat yang beragam. Sehingga kita bisa menggunakan Writeful, nanti Bapak Ibu bisa mengunduh ini, aplikasinya Writeful, menginstalnya, kemudian tinggal letakkan kursornya di kata itu, gitu ya, kemudian tinggal Control dan Space. Maaf, tadi saya salah sebut, harusnya Control dan Space. Maka ini akan kita akan diberikan banyak kalimat. Dan ini bisa dipilih Bapak Ibu dari books. Ini kalau kita lihat books scholar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kalimat yang akademik, kita bisa klik scholar di sini. Maka kita akan mendapatkan contoh kalimat yang scientific. Ya, ini misalnya. Dan ini dari scholar ya. Jadi dari artikel-artikel ilmiah, buku-buku ilmiah, misalnya investigated commuters diversions, kita bisa mendapatkan konteksnya dari sumber-sumber yang beragam. Jadi ada books, scholar, news, and web. Tidak itu saja, sebenarnya fungsi dari Writeful ini, karena dia bentuknya aplikasi korpora, sangat banyak sekali Bapak Ibu. Kalau kita klik di sini, kita bisa membandingkan dua kata atau frasa, kita bisa mendapatkan definisi gitu ya. Kemudian say bisa pronunciation, juga bisa translate. Many things, but you try, have a try. Nanti Bapak Ibu boleh mencoba saja. Nanti akan saya berikan linknya. But I think the most useful feature is tapi saya kira fitur yang paling bermanfaat itu di korporanya, supaya kita bisa mendapatkan contoh-contoh kalimat di mana kata atau frasa itu digunakan. Saya ingin ini contoh lainnya ya, misalnya this research, nanti ditagihkan pada para guru ya sebanyak apa guru bisa mencatat. Suara apa dia? Bukan suaranya Pak Adrian. Bukan Pak. Ini Pak. Misalnya saya ingin mencari this research aims to, gitu ya.
Saya ingin mencari kata apa sih yang muncul setelah kalimat this research aims to, saya bisa menambahkan ini. Jadi saya tuliskan this research aims to, kemudian spasi saya berikan tanda underscore gitu Bapak Ibu ya. Maka kata ini akan memberikan hasil seperti ini. So this research aims to build. Okay. Atau begini deh, this research ini saja. Saya akan mendapatkan, let's see, apa ya coba. Okay, so I've got this. This research identify, this research study was, this research, this research examines and so on and so on. Jadi play with this Bapak Ibu, nanti di websitenya Writeful itu ada semacam buku panduan kecilnya gitu ya, handbooknya, panduannya yang Bapak Ibu nanti bisa baca untuk bisa memilih kira-kira yang bisa saya gunakan untuk menulis ilmiah yang kata perintah yang mana ya. Karena itu korpora dan ini sangat bermanfaat sekali untuk membantu kita mengidentifikasi konteks kalimat, gitu, mengidentifikasi konteks dari kata atau frasa. Oke, kemudian, wait a second, let me close this. Okay. Wait a second, saya akan membuka yang berikutnya. I closing the previous one. Saya lagi coba install Pak Adrian, tapi kok nggak bisa ya. Yang bagaimana Ibu? Lagi saya coba install, tapi kok nggak ada petunjuk untuk install ya, yang Writeful yang barusan ya Pak. Oh, sebentar Bu ya, saya ini ya. Writeful Windows, oke. Okay. Saya berikan linknya Bu ya. Oke. Makasih Pak. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak David ya. Apakah transkrip interview bisa dari audio ke teks? Mudah Bapak itu. Jadi untuk mendapatkan transkrip, Bapak tinggal mengupload filenya itu ke YouTube. Ini cara curang saya ya. Jadi YouTube itu punya fitur untuk transcription yang sangat canggih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu upload video di YouTube ya, kemudian kan selalu muncul opsi untuk CC-nya ya. Caption-nya kan muncul ya. Nah, itu bisa diunduh kan ya, bisa diunduh ya. Misalnya Bapak Ibu nanti bisa tinggal mencari misalnya ada website seperti ini. Bentar. Okay. Misalnya salah satu websitenya yang bagus tuh ini. Maaf, ini ada gambarnya iklan ya, tapi karena ini gratisan ya. Jadi Downsub, ini Downsub itu download subtitle. Jadi kita bisa mengunduh teks subtitlenya yang ada di YouTube dan kemudian kita mendapatkan itu dalam format teks atau dalam format Microsoft Doc. Nah, apa artinya itu untuk penelitian kita kalau Bapak Ibu mempunyai transkrip gitu ya? Ubah transkrip itu dalam bentuk video. Mudah ya, dari voice, dari suara ke video itu mudah sekali. Jadi Bapak Ibu tinggal menggunakan aplikasi gratisan. Mungkin anak-anak kita lebih canggih itu. Bisa mengkonversi, tapi ada kok online conversion, ada konversi online dari misalnya bentar saya carikan ya, MP3. Oh, ada ini Bapak Ibu. Jadi oke. Ini, jadi konverternya ini. Jadi convert from MP3 to MP4. Jadi transkrip wawancara Bapak Ibu yang dalam format MP3 itu dikonvert dulu ke MP4 gitu ya, dalam bentuk video gitu ya. Nanti kalau sudah dalam format MP4, Bapak Ibu kirim itu ke YouTube, diupload ke YouTube. Maka YouTube akan secara otomatis nanti ada pilihan untuk menambahkan sisinya. Apakah ini perlu di caption gitu, apakah perlu diberikan subtitle. Nah, ketika sudah dinyalakan fitur caption itu, maka nanti Bapak Ibu, YouTube akan mengubah MP4 kita menghasilkan transkripnya, gitu Bapak Ibu. Oke, menghasilkan transkripnya dan transkripnya bisa kita unduh, gitu, bisa kita download.
Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya? Oke, atau ingin saya demonstrasikan ya, ingin saya tunjukkan ya. Misalnya saya coba buka TED Talks di YouTube channel maybe. YouTube, and then let's find, misalnya, can you say this? Copy, saya copy alamatnya. Klik. Oke, saya akan masukkan ke dalam website ini, Bapak Ibu. Saya ingin mengunduh teksnya. Okay, so I've got this. There. So I've got this. Saya akan kemudian unduh ini. Ini hasilnya. Ntar saya tutup ya. Saya share hasilnya Bapak Ibu. Nah, ini hasilnya transkrip saya dari tadi. Dari video yang diupload di YouTube. So I've got this. Wow. Jadi itu Bapak Ibu ya. Ya. Jadi wawancara Bapak Ibu bisa diupload di situ. Kalau dalam bentuk video malah lebih mudah gitu ya. Upload di itu, kemudian nanti secara otomatis YouTube akan generate, akan menghasilkan caption, dan caption itu bisa kita unduh Bapak Ibu. Nah, caption itu juga bisa kita setting. Kalau misalkan wawancara kita dalam bahasa Indonesia, maka kita bisa set captionnya dalam bahasa Indonesia. Yang belum ada rasanya bahasa Jawa kayaknya belum ada. Jadi mungkin bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi itu. Jadi we need to work across Izin Pak, ini masih bagian dari Writeful ya Pak? Bukan Bu, ini sebenarnya bagian dari YouTube sebenarnya. Jadi kita menggunakan YouTube untuk membantu kita melakukan mengolah transkrip gitu ya. Saya sampai terbata-bata, susah menjelaskannya. Voice writing ya, bagian jadi, voice writing. Kan, ya betul seperti voice writing. Jadi YouTube itu kan sebenarnya canggih gitu ya. Dia mempunyai fitur untuk caption. Saya dulu juga bertanya gitu, kalau dia bisa caption ya, kalau dia bisa mengubah file suara menjadi teks, harusnya transkrip kita wawancara itu bisa kita kirim ke sana dan itu bisa hasilnya bisa kita dapatkan sebagai teks gitu. Dan itu akhirnya saya coba dulu ketika saya melakukan penelitian, ada data wawancara, saya upload suara, saya convert dulu ya, saya ubah suara saya dari MP3, filenya saya ubah dari MP3 ke MP4, kemudian saya kirim ke YouTube, kemudian saya nyalakan captionnya, maka YouTube akan mengubah itu menjadi teks, menghasilkan teks dari hasil wawancara itu. Memang membutuhkan waktu Bapak Ibu, 1 hari gitu ya, bagi YouTube untuk menghasilkan itu, tapi besoknya saya bisa langsung mendownload hasil dari transkripnya itu. Jadi very useful. Memang harus bekerja lintas platform. Ini cara beling. Cara curangnya gitu Bapak Ibu ya. Bentar saya bukakan ini chatnya. Oke Pak David, mungkin sudah terjawab Pak David ya. Oke, Bu Paramita juga. Oh iya, hasil wawancara dari Zoom dibuat. Oh bisa sekali Pak Hendy. Apalagi Zoom kan hasil rekamannya adalah video ya. Kita tinggal mengupload saja. Atau barangkali hari ini mungkin besok di video ini dikirim ke YouTube, kemudian kita bisa menyalakan captionnya, dan itu kita bisa mendapatkan transkripnya sekalian, Bapak Ibu. Gitu. Jadi nggak perlu repot-repot ngetik, Bapak Ibu. Itu zaman dulu kita harus ngetik ya. Menyiksa sekali gitu, harus ngetik wawancara, didengerin, diulang-ulang. Waduh, nggak deh, jangan lagi seperti itu. Dulu saya sempat melakukan itu ketika lama belum mengenal teknologi seperti sekarang, tapi ketika sudah mengenal bahwa sebenarnya YouTube ada fitur caption, kemudian ada software yang dedicated, sebenarnya ada juga Bapak Ibu, software yang dedicated gitu ya, yang memang didedikasikan untuk mengubah dari suara ke teks, tapi itu lumayan mahal gitu. Dan kan kita maunya yang free saja gitu, dan YouTube itu bisa dimanfaatkan untuk itu, tinggal dikirim saja ke YouTube, kemudian you will get the text. Bapak Ibu akan mendapatkan teksnya itu secara gratis. Pak izin Pak, bisa demo satu lagi Pak yang bahasa Indonesia YouTube-nya. Sama yang YouTube tadi itu captionnya di fiturnya di mana Pak? Saya tadi ketinggalan. Oh iya. Ulang ke Pak bahasa Indonesia YouTube-nya. Oke, baik. Thank you Pak. Sama-sama Ibu. Sebentar saya coba bukakan ya.
Oke. Cara mudahnya begini, Bapak Ibu. Sebenarnya ada banyak sekali website yang menyediakan layanan ini. Salah satunya ini downsub.com. Jadi ini saya copy ya. Ini gratis, jadi banyak iklannya. Saya copykan ke sini. Oke, downsub.com. Downsub.com ini kita bisa mengunduh semua subtitle ya, semua teks, semua captions, semua apa itu ya, subtitlenya yang ada di YouTube itu. Misalnya saya cari apa ya, speech. Oke, I'll try to open this YouTube, and then okay, this one for example. Gitu ya, atau misalnya kita cari yang lebih panjang, misalnya speech, maybe Barack Obama speech, okay, this one. Saya akan buka ini, kemudian yang saya lakukan adalah ini Bapak Ibu, copy alamatnya. Jadi I copy this. Jadi I copy the address, kemudian saya akan masukkan ini di website ini, downsub, and then I download this. Sebentar. Come on. I close this. Oke, masih diproses. Oke, I got this. Jadi sudah, kemudian saya akan download yang txt. Right, so ini teksnya saya akan buka, and this is the result. Saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu ya. Oke, ini jadi ada transkripnya Presiden Obama speak at, judulnya ini General Assembly. Keren banget. Coba saya besarkan ya. Oke, this one. Jadi sudah ada isinya semuanya Bapak Ibu. Nah, kan tinggal ini Bapak Ibu ya. Misalkan ini kan teks tinggal di Ctrl A, kemudian copy, tinggal dipindahkan ke misalnya ke Microsoft Doc. Oke, saya akan pindah ke Microsoft Doc sekarang. Bahasa Indonesia juga sama ya Pak Adrian ya? Sama Ibu ya. Bahasa Indonesia juga sama. Nanti bisa secara otomatis diidentifikasi. So it will save your time. Bapak Ibu, ini akan menghemat waktunya untuk transkripnya gitu daripada susah-susah. Tinggal diupload saja ke YouTube, maka YouTube akan membantu kita untuk mendapatkan transkripnya. Begitu. Wait a second. Korpora lain. Oke, sebentar. Wait a second. I think I have this. Oke. Nah, resource lain yang mungkin berguna untuk Bapak Ibu yang ini, Bapak Ibu. Second. Oke, this one. Ini dari Hong Kong Polytechnic, dan Hong Kong Polytechnic sudah menyajikan banyak sekali korpora yang Bapak Ibu bisa gunakan nanti untuk sekaligus belajar tentang frasa-frasa ya, frasa-frasa akademik and many things. So ini bisa diakses dengan gratis kok. So that's the link. Saya share linknya saja, Bapak Ibu nanti bisa dibuka, dicoba ya di rumah ya. Maybe at this moment you are overwhelmed by the information that we share here in the workshop. Mungkin Bapak Ibu hari ini kok banyak banget ya, mungkin lupa ya. Tapi try to use those apps gitu ya. Dicoba saja digunakan aplikasinya beragam ini satu demi satu Bapak Ibu. Dan yang lebih penting lagi kalau kita sudah membangun kebiasaan untuk membangun aplikasi untuk menggunakan aplikasi yang beragam itu, maka pekerjaan kita akan menjadi sangat mudah gitu. Mau menggunakan transkrip, mau ngetik gitu ya. Capek ngetik tinggal ngomong, gitu. Mau kemudian menerjemahkan, capek menerjemahkan dalam bahasa Inggris, then Google Doc do that. Kita bisa menggunakan Google Doc untuk itu. Kalau kita mengetahui banyak fungsi dari beragam aplikasi, maka kita akan menjadi sangat efektif ketika bekerja, sangat efisien Bapak Ibu, bisa melakukan banyak hal.
Nah, berikutnya saya ingin menyajikan ini sebelum saya lupa. Yang tadi saya janjikan Bapak Ibu, namanya Google Studio. Oke, Google Studio, this one. Oke, let me share this with you. Oke. Sebentar Bapak ya, saya set dulu. Oke, this one. Jadi alamatnya datastudio.google.com. Bentar, saya share ke Bapak Ibu semua. Right, so ini biasanya kan kita menggunakan ini Bapak Ibu ya, menggunakan Microsoft Word atau Microsoft Excel atau PowerPoint untuk menghasilkan data grafis. Gitu ya. Tapi dengan Google Studio ini akan lebih mudah karena yang kita lakukan tinggal let's klik create, Bapak Ibu tinggal create gitu ya. Kemudian or blank report here, klik this. Saya berikan contohnya. Nah, ini kira-kira. Kemudian you can connect this. Kita bisa menghubungkan Google Studio ini ke beragam sumber data. Jadi data kita ada di mana gitu. Misalnya kita ada Google Excel gitu, Google Sheet-nya di sini bisa dihubungkan. Bisa juga file upload. Jadi file yang kita tadi ambil itu bisa kita upload. Misalkan, oke, kita coba upload yang tadi ya. Tadi kan sudah saya ambil yang data dari mana tadi? Oh iya, chart tadi ya. Chart data. Data publikasi tadi Bapak Ibu ya. Coba saya klik to upload. Sorry. Oh, sudah terupload. Oke. Right, so I have this. Kemudian I will then create new data set. Sorry, no, not this one. Oops, kok hilang sebentar. Oke, add data ini. Klik my data source. Ini Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah saya upload and my data source ya. Tadi itu, wait a second, mana ya? Datanya belum muncul ya di sini. Sepertinya datanya belum masuk. Let me try one more time. Saya coba. File upload, and then, okay. File upload here, come on. Chart data. Okay, good. I add this. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, so dari data yang saya unduh tadi ya, yang aplikasi dari Simago, saya bisa menghasilkan ini. Kemudian this is the data. Oke. Ini kemudian yang saya lakukan adalah misalnya add a chart. Saya tinggal memilih mana kira-kira yang sesuai. Misalnya saya ingin menggunakan this one. So I need click this, then this will update by itself. Maka ini secara otomatis akan terhubung dengan ini Bapak Ibu. Jadi add chart, saya ingin menggunakan yang lain, misalnya I click this. So it's easier, sangat mudah sekali. What about this one? Bisa dilihat Bapak Ibu ya. Mungkin akan sedikit membingungkan bagi Bapak Ibu karena tampilannya itu banyak bagian yang ada tombol file, edit dan lain-lain di bagian sini juga. Nah, tapi sebenarnya untuk memudahkan Bapak Ibu, fungsi dari Google Studio ini adalah mengubah data Excel menjadi data visual semacam ini. So visualizing data, menjadikan data Excel, data angka-angka itu menjadi visualisasi yang lebih mudah untuk dipahami. Kalau tabel saja kan rasanya, when you can see here, tabel kita kalau bisa kita di sini ada publications 31 dan lain-lain, tapi ini bisa menjadi lebih detail in terms of year dan lain-lain di sini. Oke. Mas Adrian, ya, Bu. mau nanya.
Ketika sudah diubah menjadi grafis begitu, apakah grafisnya bisa diedit? Bisa Ibu. Melakukan editingnya itu dari, sebentar saya share Bu ya. Dari sininya Bu. From this one. Kalau kita edit di sininya, maka ini akan secara otomatis value-nya berubah semua. Gitu. Maksud saya edit warna. Oh, warnanya. Misalkan kita kurang cocok ya dengan warna yang di situ, kita ubah gitu bisa ya? Nah, ini yang harusnya sih bisa, Ibu. Let me check this. Selama ini saya belum mengubah warnanya ya, karena ini di theme-nya bisa, Ibu. Nih ada. Ya, sorry. This part. Jadi ada themes and layout, kita bisa memilih warnanya di sini. Nah, di themes. Misalnya customize here. Ya, ada ini, Bu, paletnya. Jadi kita bisa memilih this one, kemudian ubah warnanya ada di themes and layout. Oke. Ini ada satu pertanyaan dari Bu Rini. Jika kita memiliki data kuesioner dalam bentuk Google Form, apakah bisa diolah dengan data studio? Oke. Bisa Ibu, saya akan tambahkan ya, misalkan add data, klik yang bagian ini Bu Rini, tambah datanya di sini, add data, kemudian kita bisa menggunakan, wait a second, sebentar, rasanya ada Google Form di sini deh. Bukannya Google Sheet ya, yang di atas. Oh iya, Google Sheet, iya Bu, betul, Google Sheet. Ya Pak. Ini Bu, nanti Google Form-nya kan bisa menghasilkan Google Sheet ya? Iya, benar. Ya. Iya, nanti kita tinggal klik di sini. Nah, Google Sheet-nya ini yang baru kemudian kita ambil dan kita masukkan ke dalam data. Jadi misalkan ini daftar hadir, misalkan. Ini dari Google Sheet saya ya, daftar hadir, kemudian oke, tinggal pilih yang mana filenya, kemudian add. Oke, kemudian tinggal add to report. Maka ini akan masuk ke dalam report kita, mana tadi ya. Oke. Let me find, sebentar. Oops, sorry. Oke, di halaman 2 berikutnya ya. Ini di halaman berikutnya sebenarnya. Oke. Iya. Jadi terhubungnya ke Google Sheet Bu ya. Right. Atau sumber data online juga bisa Bu. Misalnya begini, saya akan tunjukkan. Oke, add data, kemudian saya akan mengambil my data source. Oke, misalkan saya ambil, ini ada beberapa data source yang sudah saya letakkan di sini, ada world population data, data populasi misalnya. Kita tinggal klik ini, kemudian add, kemudian add to report. Oke, ini akan muncul di sini datanya, tapi masih dalam bentuk tabel begini Bapak Ibu ya. Kalau tabel begini kan kalau kita letakkan di dalam, misalnya kita ingin presentasi, rasanya akan menjadi sesuatu yang membosankan ya buat buat audiens gitu Bapak Ibu. Dan kita saya ingin menyajikan ini dalam bentuk visualisasi yang lebih baik, sehingga kita tidak perlu membuat yang repot-repot, tinggal memilih di sini saja. Add a chart, kemudian pilih yang diinginkan. Misalnya I want to use this one. Maka kita tinggal tarik, letakkan aja di sini. Tik. Oke, refresh, it's okay. Nah, langsung muncul seperti ini. Sebentar, Bapak Ibu, refresh ya. Ada kendala koneksi sepertinya. Oke. Oke, add a chart, and then click this. Oke, so I have this, and coba saya pilih bentuk lain ya, yang pie, misalnya. Untuk menggunakannya di papernya kita, Pak, apa sistemnya copy paste saja gitu ya, Pak? Iya, betul Ibu. Bisa ini, kemudian tinggal copy. Tinggal copy aja, gitu ya, tinggal copy, nanti tinggal kita di paste. Kenapa baru sekarang, Pak? Bermanfaat sekali ini, terima kasih. Gimana Ibu? Terputus suaranya. Ya. Pak Ardian, iya Ibu. Yang Bapak miliki banyak sekali ya, dan tidak akan ada habis-habisnya ya kalau di sebenarnya iya. Iya Bu Sita. Iya. Tapi sayangnya kita
terbatas Selamat waktu. malam Pak Ardian nih. Iya Bapak Ibu, untuk Google Studio ini sebenarnya juga nanti ini deh Bapak Ibu bisa explore sendiri ya dengan Google Studio ini, tapi pada intinya Google Studio ini bisa kita manfaatkan, sangat bermanfaat sekali untuk visualisasi data. Jadi kalau kita menggunakan misalnya melakukan survei dengan menggunakan Google Form, kemudian Google Form kan akan menghasilkan Excel ya dalam bentuk Google Sheet. Google Sheet itu bisa kita langsung ambil dan kemudian hasilnya itu akan kalau dihubungkan ke Google Studio akan langsung memvisualisasikan itu. Sehingga misalnya Bapak Ibu melakukan tracer study misalnya ya, tracer study kan bisa datanya bisa jadi besar sekali dan itu akan update Bapak Ibu. Jadi update data sheet-nya kan akan berubah juga dan itu visualisasinya juga akan berubah. Jadi visualisasi itu akan mengikuti data yang ada di sheet dan Google Studio ini dynamic bisa mengikuti perubahan data yang ada di dalam Google Sheet itu tadi. Jadi daripada menggunakan Microsoft Excel atau menggunakan Microsoft PowerPoint untuk membuat grafik gitu ya, atau Microsoft Word kan sangat terbatas sekali Bapak Ibu ya. Kita harus memasukkan satu-satu value-nya. Itu repot sekali harus memasukkan satu-satu, tinggal ini saja gunakan Google Form untuk mengumpulkan data, survei dan lain-lain. Kemudian dihubungkan ke Google Sheet itu untuk ya otomatis akan menghasilkan data Excel di Google Sheet. Nah, Google Studio ini yang nanti mengambil datanya dari Google Sheet dan itu akan langsung menjadi visualisasi yang seperti ini Bapak Ibu. Itu akan memudahkan Bapak Ibu untuk menghasilkan visualisasi yang tepat gitu ya, sesuai dengan data yang ada. Nggak akan salah ketik gitu. Biasanya kan salah ketik ini memasukkan secara manual, aduh grafisnya salah gitu, itu yang akan membuat kita repot. Dan untuk memilih visualisasi yang berbeda, kita tinggal klik saja, tidak perlu untuk menulis lagi, ngetik lagi, tidak perlu. Jadi tinggal klik akan update, klik akan update. Jadi kita juga bisa membandingkan beragam ini. Seperti Baik, itu. Pak Ardian, terima kasih sekali. Rasanya nggak habis-habis ya ilmu itu. Sama-sama Ibu Sita. Dipelajari terus. Baik, ini maaf sekali kita harus mengakhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sekali Pak Ardian atas ilmunya. Sama-sama Ibu Sita. Semoga menjadi amal jariah Bapak ya Pak ya. Amin amin ya Rabbal. Baik, untuk acara yang terakhir adalah foto bersama seluruh peserta dan panitia. Jadi silahkan kameranya dihidupkan dan Pak Sofyan akan memandu atau mengatur jalannya sesi foto ini. Silahkan Bapak Ibu, kameranya dihidupkan semua. Presensinya belum, Bu. Tidak ada presensi, Ibu, untuk acara ini. Oke, terima kasih Bu Sita. Bapak Ibu, saya akan memandu untuk sesi foto di ini ya, di workshop pada kali ini. Oke, dimohon untuk bisa mengaktifkan videonya Bapak Ibu. Bagi yang belum silakan diaktifkan. Dalam hitungan ketiga nanti akan saya capture dan nanti akan ada beberapa sesi dikarenakan di sini terdapat kurang lebih 4 slide ya, karena pesertanya partisipannya di dalam Zoom meeting ini 76. Oke. 1, 2, 3 untuk sesi pertama. Selanjutnya untuk sesi kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya sesi ketiga, 1, 2, 3. Oke, dan sesi terakhir. Oke, sudah selesai Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih sekali Mas Sofyan. Bapak Ibu semua, kami mohon Bapak Ibu mengisi form evaluasi workshop dari link ini, bit.ly/evaluasi workshop 2 LTC yang akan di-share di chat box ini. Itu juga sebagai pengganti presensi Bapak Ibu. So, terima kasih sekali Bapak Ardian atas waktunya. Terima kasih sekali Bapak Ibu peserta workshop atas partisipasinya. Terima kasih sekali seluruh panitia yang telah membantu sehingga workshop ini berjalan lancar.
Bapak Ibu semua dimohon lagi untuk main-main gitu ya ke web kami di ppb.umy.ac.id. Kemudian ke IG kami juga Instagram di @ltc.umy. Juga kunjungi YouTube kami di LTC UMY. Baik, supaya silaturahim terus terjaga dan kalau ada info-info yang penting Bapak Ibu bisa terus mendapatkan info tersebut. Baik, mari kita tutup acara hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.